bagaimana membawa Bogor menjadi sebuah ikon tersendiri dalam berita Jakarta, ini menjadi catatan penting. Saya sampaikan, Bogor itu potensi menjadi world city. Apakah jawaban Bapak tadi, Bapak langsung lompat begitu ya, bicara bahwa ekonomi harus dibus. Karena Bapak melihat ini. Melihat bahwa kemiskinan ekstrim itu masih ada di Cianjur. Itu yang sebenarnya Bapak ingin jawab. Setiap perjalanan politik, setiap perjalanan kepemimpinan, periodisasi kepemimpinan yang ada ini, itu kemudian tarik-menarik dengan kepentingan jangka pendek yang kemudian tidak bisa men-solve arah jangka panjangnya. Nah ini problem dasar. Buat saya nih, leadership itu adalah kebutuhan utama kehidupan. Jadi bukan sandang, pangan, dan papai. Jadi kalau ada orang bilang sandang, pangan, kebutuhan dasar, tidak, kebutuhan dasar itu kepemimpinan. Misalnya saya mau minum aus, nah saya harus minum. Iya, kita minum dulu Pak ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih. Anda, kalian, guys semua sudah menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Ini benar-benar fresh from the oven. Ini acara baru. Acara ini bukan gimmick ya. Kan ada yang bilang politik itu penuh gimmick. Enggak. Kalau kalian nonton acara ini kita mau kupas visi misi para caleg yang nanti akan hadir mengetuk pintu rumah-rumah kalian. Kita ingin sharing ke teman-teman bahwa politisi itu juga punya visi loh. Politisi itu punya misi loh. Politisi itu nggak semuanya ngejar jabatan. Karenanya kita kepengen sharing ke kalian teman-teman. Dan saya percaya nih, yang nonton kita juga ada teman-teman Gen Z dan Millennials. Ayo jangan apatis dan tonton acara ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan langsung aja saya nggak mau panjang-panjang. Di podcast pertama kita hadirkan yang paling ganteng di P3. Yang paling fresh. Langsung saja kita berikan sambutan yang hangat untuk Bapak Fatan Kamil. Kita berikan tepuk tangan. Pak Fatan, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Damang ya. Alhamdulillah saya. Manggilnya Kang boleh. Iya. Kang Fatan, nih saya coba kasih tahu teman-teman yang nonton nih. Kang Fatan itu calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Iya. Dari Jabar 3, nomor urut 2. Iya. Betul ya Kang ya? Dan pada kesempatan kali ini calling pertama dari negara untuk ikhtiar politik. Iya, insya Allah. Ini pertama kali. Fresh from the oven. Ini nekat apa khilaf Kang? Oh enggak. Jadi buat saya setiap langkah yang saya tempuh harus ada pertanggungjawabannya nanti awal akhir. Jadi saya melangkah ya harus ada pertimbangan yang matang. Nggak bisa asal-asal juga. Karena kan umurnya cuma terbatas hidup ini kan. Kalau sia-sia kan percuma. Kang, cerita Kang. Akang ini sebenarnya siapa Kang? Kenapa akhirnya punya keinginan masuk politik di saat beberapa orang mungkin apatis Kang? Iya, jadi ya saya lahir dan besar ya dari uyut saya itu pengusaha. Kemudian dari ibu ya. Kalau dari bapak itu ulama jawara lah. Kemudian dalam perjalanannya tentu saya masuk dalam proses pendewasaan di wilayah pendidikan yang normal. Namun dalam lingkungan yang bapak saya itu adalah politik. Ya, dari kakek sama bapak itu ada politik. Politik Ada. praktis tapi ya, namanya karena dulu di Masyumi dulu ya. Oh ya, mereka udah politik elektoral saat itu Kang ya? Tidak, tapi support utamanya. Jadi kalau uyut saya dulu salah satu bendahara di Masyumi. Kemudian bapak saya lebih cenderung kepada perjuangan umat. Ya, jadi zaman Pak Harto sempat beberapa kali banyak sekolah lah banyak sekolah sampai maksudnya sampai kanan kemudian tahanan politik lah. Dahsyat. Jadi suasana itu terbangun pada konteks yang lebih realistis ya dengan kehidupannya. Jadi saya melihat sebagai pengusaha juga karena perjalanan sejak selesai kuliah sampai hari ini pengusaha ya tentu melihat sudut pandangnya lebih realistis dalam proses kehidupan. Jadi aktivitas sebelumnya pengusaha di bidang? Dulu
masih align dengan background saya itu di komoditi di pertanian. Dulu kan sekali di PB ya. Jadi bisnis saya di agro, di palm oil, di distributionnya. Kemudian sejak global crisis saya shifting ke oil and gas. Jadi saya sekarang ada di offshore, di services untuk membantu proses produksi minyak dan gas. Kang, sebelum kita berdarap ya, kenapa P3 Kang? Kan banyak partai lain tuh. Ya, ini pertanyaan yang selalu menghampiri saya dalam beberapa bulan ini, karena teman-teman memandang saya tidak di dalam konteks ke arah partai P3 begitu. Tetapi buat saya terbiasa harus membaca ke depannya. Jadi saya tentu kalau saya berprinsip khairun nas anfa'uhum linnas, maka politik itu satu way out. Ya, jadi instrumen politik itu adalah instrumen yang mempunyai daya outcome yang besar karena mampu mempengaruhi hajat hidup umat. Jadi kalau saya pada konteks khairun nas anfa'uhum linnas, saya masih di politik, itu relevan. Mana tahu Gen Z nggak tahu. Khairun nas anfa'uhum linnas itu artinya apa? Sebaik-baiknya manusia itu yang bermaslahat. Memberikan manfaat banyak. Lanjut. Manfaat yang luas begitu. Karena ini penting. Kita hidup waktunya sedikit, dan tentu dalam perjalanan kita banyak terbatasan, banyak dosa, banyak salah. Tapi amal yang kita mau hadirkan adalah sebaik-baiknya supaya kita bisa baik di umil akhir nanti begitu. Nah, pada saat saya menjadi pengusaha, ruang saya kan nggak sebesar kalau saya masuk politik begitu. Saya katakanlah mampu mempengaruhi ratusan atau ribuan. Tapi kalau masuk politik ada hal yang baik, kemudian itu bisa menghasilkan manfaat buat jutaan orang. Jadi berbeda. Nah, substansi masuk politik ada di sana. Kemudian kenapa P3? Nah, saat ini kita paham kondisi P3. Dan kemudian saya dalam bisnis banyak beririsan dengan Politisi. Warna-warna yang Lain. besar, warna-warna yang mempengaruhi kebijakan negara. Tapi pertama tentu saya harus searah dengan keyakinan saya. Itu pertama, karena kan harus bertanggung jawab kan. Nah, saya keyakinan yang saya sebagai seorang muslim ya tentu ya harus punya background atau dasar yang besar. Dan P3 sangat ya, platformnya itu kan 6 prinsip perjuangan, nomor satunya ibadah. Nah, iya, P3 kan azasnya Islam. Ya, secara mudah. Nah, yang kedua, posisi P3 itu butuh. Saat ini menurut saya membutuhkan daya dorong. Bahkan di luar yang sudah yang berada di dalam P3, dia butuh daya dorong. Karena kalau tidak ada daya dorong baru, tentu agak berat perjalanan saat ini. Nah, saya mudah-mudahan dengan itu saya ada maslahatnya untuk berhadir di P3 gitu. Kalau saya yang besar-besar, ya tentu nggak signifikan pada saat di P3. Dan Pak Fatah itu akademisi juga ya, kalau saya nggak salah. Enggak sih. Atau aktif di IPB ya? Aktif di IPB. Saya di MWA IPB karena himpunan alumni. Saya ketua umum himpunan alumni IPB. Maka saya mewakili seluruh alumni ada di MWA. Karena saya ada di MWA, saya berinteraksi untuk bisa mendorong IPB, alma mater tercinta saya, menjadi lebih kuat begitu. Karena ada punya suara. Nih kita tekankan ya. Jadi Pak Fatan itu ketua alumni IPB dan sekarang juga menjadi majelis wali amanah IPB. Ya, udah selesai tapi. Udah selesai. Tapi pernah menjalankan. Jadi insya Allah kredibilitas, integritasnya insya Allah kita bisa puji beliau. Oke, Pak Fatan terima kasih atas keterangannya. Sekarang kita kepengen masuk nih langsung ke dapil Bapak. Jadi yang membedakan sekali lagi dengan podcast lain, kita ini riset Pak Fatan. Ya, kita ingin ini adalah edukasi gitu ya, bukan gimmick nih. Kita ingin tahu nih, Pak Fatan melihat dapil Bapak itu keresahannya yang paling meresahkan tuh apa dan apa yang mau diperjuangkan. Kita punya datanya, tapi kita ingin tahu dari perspektif Bapak. Silakan. Iya, tadi ada dapilnya mana aja Pak? Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Dapil 3 Jawa Barat. Bogor, Kabupaten Cianjur. Silakan. Jadi kalau kita melihat, ya, pertama ya kenapa saya pilih dapil 3? Ya karena memang alumni IPB banyak berada di wilayah
Bogor Ya. dan Cianjur. Dan kemudian juga hubungan saudara saya banyak di sana. Nah, yang menjadi hal yang penting saat ini buat Dapil 3 adalah kalau kita ingin memboosting pertumbuhan ekonomi, maka kemampuan leaders untuk melihat masa depan, vision, itu menjadi catatan penting. Jadi kalau kita ingin membuat pertumbuhan ekonomi itu 3% atau 4% atau 5%, maka ruang visinya itu harus mampu menghadirkan stimulasi ke arah sana gitu dari prosesnya. Kalau ini tidak, ya hanya terbatas katakanlah pertumbuhan per 5 tahun saja, maka dia akan terjebak dengan kerangka project minded. Oke. Ya, proses pembangunan ini sangat bergantung kepada yang penting proyek A, proyek B, proyek C. Tapi bagaimana alignment dengan arah visinya bisa terbentuk gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat saat ini tentu tapi ini juga menjadi bagian dari common yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu kondisi Dapil 3 saat ini, saya kemarin sampaikan, saya ada diskusi kemarin dengan teman-teman di Radar Bogor, saya bilang kalau kita ingin memboosting pertumbuhan Bogor, Cianjur. Bogor itu mungkin kalau kita bicara Greater Jakarta, Bogor ada bagiannya begitu. Ya. Nah, tetapi Cianjur itu menjadi daya dukung utama, pilar utama begitu. Karena Cianjur itu lengkap dari gunung sampai laut, itu lengkap. Jadi agronomisnya itu juga lengkap, komoditinya juga lengkap, seharusnya demikian. Jadi kalau kita bicara daya dukung, kita bicara Cianjur adalah pilar utama. Nah, bagaimana membawa Bogor menjadi sebuah ikon tersendiri dalam Greater Jakarta, ini menjadi catatan penting. Saya sampaikan, Bogor itu potensi menjadi world city. Ya, jadi kota dunia. Di situ ada kebun raya, di situ ada Center of Excellence-nya, ada IPB, di situ ada istana begitu. Nah, kalau ini dijadikan kota dunia, ya, maka daya dukung untuk menuju ke sana menjadi catatan penting. Nah, kemudian Cianjur menjadi pilar berikutnya yang harus didorong. Nah, kalau ini kemudian menjadi sebuah visi yang clear, maka turunannya banyak nih. Bagaimana mengejar level pendidikan, bagaimana mengejar portofolio investasi yang bisa mengabsorb lapangan kerja yang diharapkan. Karena secara umum yang disebut dengan istilahnya P3 kan, harga murah, lapangan kerja mudah, hidup berkah gitu kan. Ini emang relevan, bagian dari permasalahan yang ada di masyarakat begitu. Tapi bagaimana nih bisa fit in dengan permasalahan itu dan arahnya penyelesaian masalahnya begitu. Nah, ini yang harus kemudian dijawab dengan bagaimana visi diterjemahkan menjadi proses implementasi panjang menuju arah yang kita harapkan. Itu. Nah, saat ini itu yang kurang. Ya, Pak, apakah jawaban Bapak tadi sebenarnya Bapak berusaha juga menjawab ada fakta, misalnya di Kabupaten Cianjur itu menurut riset kami, ini menarik ya, Cianjur itu lumbung pangan, utamanya tentu padi, tetapi ada kemiskinan ekstrim. Kemudian bahkan dari data Dinas Sosial Cianjur, 68% atau 1,5 juta warga Cianjur merupakan penerima bantuan warga tidak mampu. Apakah jawaban Bapak tadi, Bapak langsung lompat begitu ya, bicara bahwa ekonomi harus diboost. Karena Bapak melihat ini, melihat bahwa kemiskinan ekstrim itu masih ada di Cianjur. Itu yang sebenarnya Bapak ingin jawab. Jadi ya saya clearkan bahwa arahnya tentu ke sana. Tapi melihat situasi ini. Oke. Bukan bukan melihatnya saat ini atau 1-2 tahun, 3 tahun, bukan. Melihat masalah ini adalah melihat 20-30 tahun ke depan. Ya, karena konstruksi visi itu harus diimbangi dengan politik anggarannya. Dia alignment nggak dengan arah ke sana. Nah, kemudian turunannya bagaimana nih komunitas dan populasi ini bisa mengikuti dengan politik anggaran tadi. Tapi kalau ini tidak, setiap perjalanan politik, setiap perjalanan kepemimpinan, periodisasi kepemimpinan yang ada ini, itu kemudian tarik-menarik dengan kepentingan.
jangka pendek yang kemudian tidak bisa men-solve arah jangka panjangnya. Nah, Ini problem dasar. ini saya simpulin ya Pak ya. Nih guys, ini penting nih yang Pak Fatan tadi sampaikan. Kayaknya Pak Fatan nih berusaha kasih tahu nih ke kita nih yang awam-awam ini, bahwa kalau ada masalah kita nyelesainnya itu parsial, ini nggak kelar-kelar. Ini masalah yang kasarnya nih nggak bisa disenyumin aja, nggak bisa dijogetin aja gitu. Ini masalah struktural kan. Kadang-kadang kemiskinan kita terjadi sifatnya struktural. Dan itu yang Pak Fatan tuh ingin sampaikan ya ke kita-kita. Guys, nih kalau kemiskinan mau selesai, pendidikan mau bagus, harus ada visi yang visioner. 30-40 tahun ke depan, dan ini penyelesaiannya harus sistematis dan struktural. Itu yang mau disampaikan ya Pak? Iya. Jadi kalau misalnya contoh itu kan IPM di Cianjur gak sedang nih, kondisinya sedang, indeks pendidikan masyarakat ini. Ya. Nah, kemudian Cianjur sedang dalam proses menuju bonus demografi. Ya, namun 40 tingkat pendidikan SMA-nya ini masih rendah. Jadi masuk baru sampai SMP di atas 60%. Oh iya? SMA-nya ini masih 40-an%. Waduh. Nah, perguruan tinggi tentu lebih kecil lagi. Nah, tapi ini menjadi catatan buat kita semua. Iya. Ya. Jadi masalah detail datanya ini satu hal ya. Tetapi catatan buat kita semua adalah bonus demografi udah di depan mata. Ya. Nggak bisa sentuhannya itu adalah case by case, nggak bisa. Kalau case by case, maka tumpuan anggaran itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kan anggaran nggak akan pernah cukup. Betul. Anggaran yang ada itu harus memfasilitasi, harus menstimulasi dari dukung investasi lain yang keluar. Jadi harus ada blending finance. Jadi investasi yang masuk dari swasta itu adalah bagian dari rencana besarnya. Kalau ngandalin anggaran ini, itu nggak akan bisa ngejar. Nah, apalagi kalau terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek begitu. Nah. Ya, sehingga dia tidak efisien. Kalau kita bicara Cianjur misalnya, ya, hampir sebagian besar infrastruktur di Cianjur Selatan itu masih perlu di-boosting. Ya, karena masih ada yang peninggalan perkebunan Belanda. Jadi proses berjalan. Tapi nah, kalau kemudian ini kan pengaruhnya signifikan nih. Nanti pengaruhnya ke kesehatan masyarakat, ke stunting, ke kematian bayi dan ibu misalnya. Ya, kalau infrastruktur sini itu kan rendah. Kemudian biaya inefisiensi cost pengeluaran rumah tangga ya untuk berjalan per kilometer di sini jauh lebih tinggi daripada di utara karena infrastrukturnya bagus begitu. Nah, ini kan jadi catatan tadi kemiskinan ke level kemiskinan tadi. Jawabannya bukan harus kemudian bansos aja. Tapi meningkatkan efisiensi pengeluaran. Oh, menarik. Jadi setiap rumah tangga itu spending ya, kalau dia spending 1 kilometer perjalanan, dia spending dengan setara dengan 50 kilometer di utara. Ini kan gak efisien, berarti costnya tinggi sekali. Pendapatannya rendah, costnya tinggi. Gimana mau kita bangun masyarakatnya? Pendidikan pilihan menjadi rendah. Begitu. Ya. Tingkat kesehatan menjadi kurang. Jadi ini PR besar emang. Tapi kalau ini kemudian kita bangun visinya, misalnya, bahwa Cianjur adalah pilar utama untuk mendukung Greater Jakarta. Kemudian Bogor menjadi kota dunia. Maka investasi yang harus didorong di kota Cianjur misalnya, tentu adalah yang terkait dengan komoditi misalnya. Yang kedua, pariwisatanya harus berbasis alami. Karena? Ya, bukan kemudian massive structure misalnya. Supaya melibatkan lebih banyak orang. Jadi banyak catatan yang kemudian dia punya lifetime ekosistem itu lebih terjaga. Keseimbangan ekosistem, ekologi dan ekosistem. Dan daya ungkit pertumbuhan ekonominya juga signifikan karena melibatkan banyak orang. Wah, keren. Pak, 38 kecamatan, 6 bulan. Apa yang Bapak lihat di masyarakat? Ya tadi. Itu ya. Jadi saya sampaikan beberapa teman, saya belum bisa bicara sampai saya turun ke semua kecamatan dan beberapa ratus desa yang ada. Ini udah turun ya Pak ya? Sudah turun. Ya. Nah, baru saya dapat feel-nya. Saya dapat feeling apa nih? Nah, ini yang menarik begitu. Ya, bahwa kondisi masyarakatnya seperti ini, bahwa misalnya nih, kalau buat kepentingan P3, electoral base-nya, ya. Ini Dapil 3 ini kalau mau dijadikan nomor 1 P3 di Dapil 3 bisa, insya Allah. Karena
P3 punya historical voters begitu. Oh, Ya, historical voters ini yang akan habis sekarang interface-nya pemilu hari ini. ini Karena akan masuk kepada electoral voters baru. ada generasi Yang ada paradigma berbeda. Yang di sini ideologis, mungkin mayoritas ideologis murni, militan. Iya. Yang di sini pragmatis. Interface-nya hari ini. Jadi ini go or no go nih Pak. Iya. Kalau ini tidak diselamatkan di timing pemilu saat ini beresiko buat P3. Di dapil 3 khususnya. Dan saya meyakini di wilayah Kabupaten Jawa Barat. Most likely selatan ya. Mulai dari Tasik, Pangandaran. Ini timingnya sekarang. Selamatkan ini. Dan kita meyakini bahwa, kita tidak harus kembali mayoritas di pemilih militan ideologis. Karena faktanya bahwa ada Gen Z, ada kemudian pragmatisme. Jadi tapi harus ada titik tengahnya supaya itu bisa electoral votersnya ini mampu bisa dijangkau dengan baik. Oleh karena itu saya meyakini bahwa bisa kita tempuh dalam 2 pemilu, P3 bisa nomor 1 di dapil 3. Setelah ini turun nih. Ya. Nah itu masalah itu terkait dengan P3-nya. Kemudian secara umum kita melihat bahwa Bogor dan Cianjur tentu ada perbedaan. Bogor mungkin lebih advance level pendidikannya dari hampir 70% lebih, hampir 80% begitu. Tapi di bawah Bandung. Tapi Cianjurnya masih di bawah, ya, masih level sedang begitu. Kemudian yang kedua, tapi di sini juga ada satu hal yang menarik. Ya. Kabupaten Cianjur itu kebanyakan itu kenapa masih rendah dalam konteks pendidikan formal? Karena mereka berpendidikan, tapi di pesantren. Oh, oke. Ini menarik. Ya. Jadi ada sampai hari ini kita paham bahwa masih belum ada sinkronisasi yang full antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang membawahi pesantren. Gitu. Jadi kita lihatlah hampir semua anak-anak di Cianjur itu pasti sekolah di madrasah, pasti sekolah di pesantren. Nah, walaupun mereka mungkin nggak sekolah di formal, dan kadang ada mereka sampai ke level aliyah misalnya, atau sampai level mahat aliyah atau di pesantren lah, sampai selesai 6 tahun begitu. Nah, artinya mereka berpendidikan, tapi mungkin bukan pendidikan formal. Nah, untuk menjembataninya kan harus ada misalnya program masif terkait dengan yang C itu kalau untuk ngejar paket C itu supaya ini bisa terkonversi gitu. Nah tapi di sisi lain kita bisa melihat ya bahwa banyak lulusan pesantren juga bisa survive dengan kondisi yang baik. Selama saya muter di Cianjur tuh ada alumni Hamidah tuh himpunan alumni Miftahul Huda itu salah satu backbone saya. Nah, itu ada di satu kecamatan itu menguasai bisnis spare part motor dan spare part mobil. Nah artinya lulusan pesantren itu punya kapasitas juga begitu. Nah ini kan menarik sebenarnya. Nah tinggal bagaimana kita pemerintah yang berada di wilayah jeli menempatkan tadi politik anggarannya. Mau yang di boosting yang mana dulu supaya stimulasi pertumbuhannya berlipat ganda. Itu karenanya Pak Fatan berjuangnya di DPR. Nah ini penting nih guys. Ada orang nyalek nggak paham kadang-kadang. Wah kita kepengen A, B, C, D. Tapi semua itu sebenarnya tugas eksekutif. Misalnya kayak gitu. Kalau Pak Fatan saya mendengarnya senang. Karena berarti Bapak tahu kenapa Bapak duduk di situ dan apa yang harus diperjuangkan. Ya, jadi kita paham bahwa distorsi oleh pimpinan daerah itu banyak. Nah tapi kita juga harus meyakinkan bahwa mereka harus bekerja juga pada konteks tadi, tapi dengan membangun daya dukung dari luar, portofolio anggaran, bisa dari swasta, bisa dari anggaran pusat, yang masuk untuk bisa memboosting ini. Nah kondisi ini tidak semua team up dengan konteks arah ini begitu. Nah oleh karena itu peran DPR-nya mungkin harus memfasilitasi ke arah sana supaya pemerintah daerah diyakinkan bahwa mereka mengeluarkan sekian persen, ada daya dukung lain, ini kemudian bisa mendorong pertumbuhan masyarakat dan menyelamatkan generasi. Apalagi Kabupaten Cianjur yang lebih cepat
masuk bonus demografinya. Kalau nggak bahaya. Oke. Saya minta Bapak satu lagi. Explore lagi dapil Bapak. Tadi Bapak udah bicara ekonomi, sudah bicara pendidikan karena ada hubungannya dengan pesantren. Satu lagi saja Pak. Apa yang Bapak dapatkan selama Bapak muter di Cianjur? Ya. Bogor tentu. Ya. Tadi terkait dengan politik tadi udah saya sampaikan juga ya. Ya. Dan dukungnya. Jadi saya berkomitmen untuk take inisiatif. Membangun lapisan kepemimpinan. Jadi saya punya PR besar. Bahwa saya harus melakukan talent mapping di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor yang bisa sejak awal kita edukasi, kita bina menjadi basis kepemimpinan. Karena leadership is very important. True. Ya, kalau buat saya nih, leadership itu adalah kebutuhan utama kehidupan. Jadi bukan sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau ada orang bilang sandang, pangan, kebutuhan dasar, tidak. Kebutuhan dasar itu kepemimpinan. Misalnya saya mau minum aus, saya harus minum. Iya, kita minum dulu Pak ya. Jadi ini kebutuhan dasar. Ya. Antara kita minum atau kita kasih orang yang butuh lebih haus dari kita. That's a leadership decision. Nah, jadi ini sangat lemah pembinaan, khususnya buat tentu partai saya. Jadi ini ada catatan penting untuk mendorong bagaimana kita bisa mapping mereka ini akan menjadi. Jadi kalau pemimpin itu kemudian terbentuk, lapisan kepemimpinan terbentuk, maka upaya mendorong calon pemimpin terbaik di daerah itu akan terbentuk. Baik itu di desa, di kecamatan, di kabupaten, atau di berbagai sektor itu akan terbentuk. Nah ini menjadi komitmen saya. Ya, saya sudah sampaikan ke teman-teman saya di sana bahwa ini akan jadi concern kita karena tidak ada yang concern. Jadi mereka tumbuh itu saja, masing-masing tanpa sebuah konsep. Pak, ini akan ada di ruang digital dan akan selamanya nih Pak. Ya. Jadi Bapak akan berkomitmen memastikan leadership di semua level itu Bapak paling tidak akan fight bahwa yang terpilih apabila misalnya Bapak jadi legislatif nih, kan banyak pejabat-pejabat negara itu dipilih di legislatif kan, iya kan. Bapak berarti berkomitmen pada saat insya Allah misalnya amanah itu ada di Bapak, misalnya ada pemilihan pejabat negara, Bapak berkomitmen untuk memilih yang leadershipnya kuat, yang integritasnya kuat. Itu komitmen Bapak. Jadi komitmen saya adalah membangun lapisan kepemimpinan menuju kapasitas tersebut. Nah ini udah saya lakukan di himpunan alumni IPB. Jadi saya bilang himpunan alumni IPB ini harus menjadi role model dan kemudian dia memampu. Jadi saya sekarang pada saat saya masuk pertama di itu, yang pernah saya lakukan di himpunan adalah membuat yang namanya mentoring leader. Itu instrumennya, mentoring leader. Jadi adik-adik yang mau lulus sama yang baru lulus itu kita drill. Kita kalau istilahnya pondok itu mulazam. Jadi saya tempelin sama senior-seniornya yang ada di eselon 1, yang ada di pejabat di BUMN, di presiden director di multinational company, itu kita tempelkan selama setahun. Supaya dia kemudian bisa melihat kalau seniornya itu mampu mencapai level itu 30-an, 40 tahun, dia harus 15 sampai 20 tahun, setengahnya. Karena percepatan waktu. Nah, kemudian kita tahu behavior seperti apa sebagai leaders. Nah, ini kita bentuk gitu. Nah, saat ini kita di himpunan udah ada gelombang hampir 500 calon pemimpin tersebut. Jadi lapisan, kita buat lapisan. Setiap generasi harus kita buat lapisan. Lapisan pemimpin namanya. Karena mereka harus bawa gerbong berikutnya. Jadi kami kalau kerja seluruhnya itu it's very difficult. Tapi kita kerja mencetak lokomotif itu menjadi catatan penting. Karena mereka harus bawa gerbong-gerbongnya. Nah, hal yang sama di kabupatennya Kota Bogor. Kita buat apa instrumen yang kita mau bentuk? Ya kita mungkin buat semacam sekolah politik, leadership school atau apa. Yang kemudian kita dapetin dari setiap desa orang-orang terbaik. Pasti ada. Oke. Nih saya punya mainan Pak. Nih jawab cepat karena lagi ngobrol soal leadership. Jawab cepat dan tidak usah dijabarkan. Lebih memilih mengejar impian atau menikmati momen? Saya biasa baca dengan visi. Mengejar impian. Lebih penting mana? Kejujuran tanpa kompromi atau menjaga perasaan orang lain? Kejujuran tanpa kompromi atau menjaga perasaan? Ini Indonesia banget pertanyaan.
kejujuran tanpa kompromi. Mantap. Satu lagi Pak. Itu yang paling berat soalnya. Ya, oke. Gak apa-apa Pak. Bapak itu calon pemimpin, jadi pasti ujiannya itu nggak pernah ringan Pak. Menciptakan kesempatan atau menunggu kesempatan. Kita akan kesempatan. Menciptakan. Keren. Tepuk tangan boleh. Ini entrepreneurship itu kan begitu Pak ya. Harus kreatif menciptakan kesempatan. Oke. Kita balik lagi ya. Tadi kita udah refresh sedikit. Saya masih punya waktu beberapa menit. Saya sengaja Pak nggak mau podcastnya panjang-panjang. Gitu itu udah ada Mbak Nada ngasih tahu 5 menit lagi. Siap. Pak Watan, sekarang kita bicara kan kita harus siap menang ya Pak ya. Misalnya Allah takdirkan Bapak menang, kemudian melenggang ke DPR. Kira-kira Bapak lebih nyaman di komisi berapa atau sektor apa yang Bapak nyaman urusi? Ya, saya sejak sebelum kuliah selesai, saya udah mulai usaha. Saya udah mulai usaha sampai hari. Kemudian saat ini dalam makom usaha saya berada di mungkin buat saya sektor bisnis yang punya kualifikasi tinggi. Oil and gas. Oil and gas, oke. Ya, dia kualifikasi tinggi karena in terms of health, HSE itu sangat kuat. Standarnya tinggi. Risk managementnya tinggi. Risk managementnya very high. Jadi saya ada di ruang itu. Ya. Nah tentu buat saya yang paling maslahat kalau saya masuk, mungkin portofolio saya harus ada di memantau Kementerian BUMN, mendorong mereka, dan kemudian atau di sektor migas. Walaupun saya backgroundnya IPB, tapi saya hampir 15 tahun ada di migas. Nah, pada saat saya berada di portofolio ini, dari sejak saya memulai di tahun 2009, ada hal yang menarik. Ya. Dan ini menjadi common problem, I think ya, di Indonesia terkait dengan portofolio BUMN. Jadi kalau saya datang misalnya ke oil and gas exhibition di Houston, itu kan untuk orang-orang oil and gas itu kan ininya exhibition terbesarnya lah. Ya. Perwakilan Indonesia itu Pertamina aja. Tapi dari depan sampai ke belakang itu China Corporation, berbagai macam perusahaan China. Sementara jalannya mereka mungkin lebih awal kita 70-an untuk oil and gas. Mereka di tahun 80-an. Tapi konstruksi daya dukung dan instrumen korporasinya huge. Hampir semua ikut di exhibition. You name it dah. Sino, macam-macam deh. Macam MCC, macam-macam. Artinya apa? Artinya mereka very fast growth-nya. Perusahaan-perusahaan BUMN kita, ya, ada swasta, apalagi BUMN itu masih jarang berada di portofolio international market. Jadi kalau kita bicara BUMN harus kejar target revenue sekian setiap tahun, menurut saya harus dikoreksi. Bagaimana BUMN kita ini mampu mempengaruhi atau playing field-nya portfolio worldwide. Itu yang jadi target, bukan setiap tahun sekian. It's not enough. Kalau kemudian dia share itu kemudian didapat dari portofolio lokal dan itu adalah penugasan, ya mohon maaf saya pikir karena nggak berat swasta untuk bekerja BUMN karena BUMN itu punya daya dukung negara. Dan kita bisa sebenarnya Pak. Loh, yang lain bisa, Malaysia bisa, you name it Malaysia. Kenapa kita nggak bisa Pak? It's all about pattern of thinking, mentality, sikap mental, and of course leadership. Of course, leadership. Nah jadi kalau saya ditanya, Allah alam mungkin saya ada maslahat di sana, gitu. Allah alam. Tapi saya harus lihat nih, bagaimana saya bisa mendorong ini mencapai ke titik yang diharapkan. Itu aja. Kita berikhtiar ya Pak. Insya Allah kan tugas kita ikhtiar. Kalau kita ingin menang, maka kita harus baca variabel kemenangan itu apa aja. Dan bagaimana kita menggrab setiap variabel kemenangan dan mengkonsolidasinya dalam satu ritme yang sama menjadi satu titik yang diharapkan. Kalau itu udah kita ikhtiarkan maksimal, janji Allah itu pasti. Janji Allah mah mau meleset, janji Allah mah pasti. Yang meleset itu ikhtiarnya. Karena saya pengusaha nih, saya harus selalu bekerja pada konsep itu. Supaya bisa kita capai the goals-nya. Begitu insya Allah.
Ini menit-menit terakhir Pak Fatan. Saya mau dedikasikan menit terakhir ini untuk pemilih pertama, pemilih muda, milenial, zilenial. Saya mau kita main game namanya Hai Anak Muda, gitu ya. Hai anak muda, titik-titik-titik, Bapak yang isi titik-titiknya. Sekarang Bapak bisa ke kamera, silakan. Hai anak muda, silakan isi titik-titiknya. Silakan Pak. Hai anak muda, setiap generasi terbaik, setiap perjalanan nilai yang bekerja dalam pergantian generasi, tidak akan lepas dari komitmen dan dedikasi para pemuda sebagai pemimpin berikut menuju sebuah komitmen peradaban yang terbaik, insya Allah. Anak muda, kata kunci. Semua yang merasa muda, yang energi terbaiknya berada pada umurnya, yang pola pikir dan komitmennya berada pada umurnya, punya kewajiban dan tanggung jawab itu. Mari kita bergerak bersama menuju arah yang sama. Jangan kemudian kita terdistorsi oleh berbagai perspektif yang kemudian menjadikan fokus kita bergeser. Insya Allah. Terima kasih. Pak Fatan, sebuah kehormatan, menyenangkan ternyata bicara sama Bapak. Saya berharap ini bukan terakhir kali Pak. Insya Allah, insya Allah. Saya salah satu dari, saya rasa ribuan orang yang mendoakan Bapak. Amin, insya Allah. Insya Allah Allah membukakan pintu hati orang-orang yang menyaksikan, konstituen-konstituen untuk memilih Bapak nanti pada waktunya 14 Februari ya Pak ya, 2024. Dan semoga apabila amanah itu hadir, Bapak bisa menjalankan amanah, dipermudah. Amin, amin, insya Allah. Membawa kemaslahatan. Dan yang lebih penting, seperti 6 prinsip perjuangan P3, nomor 1 adalah ibadah. Mari kita luruskan niat, ini adalah ibadah kita. Semoga Allah perhitungkan pada yaumul hisab kelak. Amin, insya Allah. Pak, terima kasih. Sama-sama. Atur nuhun juga untuk waktu dan kesempatan ini. Terima kasih banyak. Atur nuhun semua. Atur nuhun semua. Jangan lupa subscribe, like, share. Jangan apatis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.